Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di sini, Afri Yunaldo. Kali ini saya akan membahas tentang Ade Armando. Siapa yang tidak kenal dengan Ade Armando, teman-teman? Mungkin teman-teman sudah mulai curiga, siapakah itu Ade Armando? Di sini kita akan membahas tentang kenapa Ade Armando ini bisa viral dan kenapa Ade Armando ini kita sama-sama tahu. Kemarin terjadi serun aksi mahasiswa seluruh Indonesia untuk kompak melakukan beberapa gugatan untuk Indonesia lebih baik ke depannya, teman-teman. Nah, di dalam konflik ini, dalam hal terjadi ini, ada sesuatu yang sangat menarik terjadi, yaitu seorang Ade Armando digebuk oleh massa saat terjadi demonstran di kantor DPR. Oke, di sini kita akan mengenal lebih dekat yaitu Ade Armando, teman-teman. Ade Armando ini adalah pegiat media sosial, menjadi perbincangan warganet di media sosial Twitter, teman-teman. Bahkan berhasil memuncaki trending topik Twitter di Indonesia. Ini karena beredarnya video menunjukkan aksi pengeroyokan Ade Armando di gedung DPR, teman-teman. Ade Armando begitu viral kemarin, beritanya langsung begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, teman-teman. Akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh demonstran di depan gedung DPR, teman-teman. Di sini kita akan membahas kronologi dan profil lengkap dari Ade Armando, teman-teman. Ade Armando dikenal sebagai pakar komunikasi. Lahir di Jakarta pada 24 September 1961. Dan dia juga mengajar di Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP UI. Selain itu, dirinya juga mengajar di beberapa universitas lainnya pada jenjang sarjana maupun praska sarjana. Ade juga pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode 2004 sampai 2007, Ketua Program S1 Ilmu Komunikasi FISIP UI periode 2001 sampai 2003, serta menjadi Direktur Pengembangan Program Pelatihan Jurnalistik Televisi Internews pada 2001 sampai 2002. Ade juga mengenyam pendidikan di SMP Negeri 2 Bogor pada tahun 1976. Kemudian Ade melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Bogor pada tahun 1980. Lalu pada 1988 dirinya melanjutkan ke bangku kuliah Universitas Indonesia untuk jenjang S1. Nah, menariknya lagi, pada hal yang viral kemarin antara Menteri Agama juga, Ade juga mengeluarkan statement yang begitu orang Minangkabau atau orang Sumatera Barat juga agak kesal dengan dia. Dan dia sendiri adalah orang Sumatera Barat. Sesuai dengan dikutip dari jaringan.com, dia mengatakan, saya sendiri adalah keturunan orang Minang. Saya sendiri adalah orang keturunan Minang. Namun terus terang, saya sama sekali tidak paham dengan perilaku orang-orang Minang ini. Apa sih yang dilakukan Jokowi terhadap orang-orang Sumatera Barat sehingga Amerika sedemikian membenci sang presiden? Kata Ade dalam saluran YouTube Cokro TV, teman-teman. Nah, kenapa Ade Armando ini begitu viral dan kenapa ada seorang yang begitu beberapa kali mengeluarkan statement-statement yang menentang orang lain? Nah, ini adalah beberapa unggahan dari Ade Armando yang mengatakan, ini sedikit ke agama ya. Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, blues. Unggahan itu ditulis Ade di akun Facebooknya pada tahun 2017 silam. Akibat unggahan itu, Ade dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena menentang dengan ajaran agama Islam, teman-teman. Nah, pegiat media sosial Ade Armando menjadi perbincangan warganet di media sosial Twitter, bahkan berhasil menjadi topik Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang kronologi Ade bisa digebuk massa di depan gedung DPR, teman-teman, pada hari kemarin. Nah, kronologi pertama, Ade tampak datang menggunakan kaos berwarna hitam. Teman-teman juga sudah melihat kan, Ade menggunakan baju hitam. Ia mengaku akan mendukung aksi mahasiswa jika yang dituntutnya penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Di tengah obrolan tersebut, Ade didatangi sekelompok orang, diantaranya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu tersebut lalu meneriaki Ade Armando sebagai munafik bazar dan lain-lain. Nah, disinilah memuncaknya suasana tersebut karena Ade sempat membalas kata-kata ibu itu. Sesekali dia membalas, "Apa kamu? Apa mau kamu?" Nah, sebelum dikeroyok, Ade ternyata sempat terlibat keributan juga dengan beberapa orang. Dari rekaman video yang beredar di media sosial, tampak beberapa ibu
menghubungi Ade dan memaki dosen UI tersebut. Dan sesekali dia membalas dengan kata apa mau kamu. Beberapa pengunjuk rasa dan mahasiswa pun berusaha menenangkan keadaan. Situasi pun mulai memanas. Ade Armando mulai dikerumuni oleh massa dan ada yang memukuli, dan kontak fisik atau pemukulan secara langsung pun tidak terelakkan, teman-teman. Beberapa orang di sekitar Ade mencoba menyelamatkan Ade, teman-teman. Namun, massa yang tidak diketahui dari mana pun datang karena begitu banyak pun, teman-teman. Akibat aksi keser itu, Ade babak belur dan terluka parah di wajahnya, dan bahkan celananya hilang. Beruntung aparat kepolisian ada dekat lokasi langsung bergerak mengevakuasi Ade Armando. Dan saat ini, inilah kondisi dari Ade Armando, teman-teman. Kondisi terkini Ade Armando dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, malam tadi mulai membaik. Ade Armando bisa berkomunikasi dengan baik dan bercerita soal insiden pengeroyokan yang dialaminya. Menurut Grace Natali, Ade Armando, dosen Universitas Indonesia yang menjadi korban pengeroyokan dalam aksi mahasiswa 11 April di depan gedung DPR RI tadi malam, masih sangat sadar dan masih bisa berkomunikasi dengan baik. Dan pas turun dengan ambulannya, Ade masih sempat mengangkat jempol, teman-teman. Dan saat ditemui Grace Natali, kata Grace ditemui yang sengaja datang untuk menjenguk Ade di Jakarta. Tadi Bang Ade bilang, tetap semangat. Dia bilang, salah nih. Mereka mikir kalau habis ini gue takut. Habis ini gue bakal makin menggila. Dan statement Ade ini akan dia tidak diam, teman-teman, bahwa setelah ini dia akan bangkit kembali. Ade Armando ini akan tetap untuk memberikan statement-statement yang luar biasa untuk Indonesia ke depannya, teman-teman. Kita tidak tahu, teman-teman, apa yang terjadi setelah ini, teman-teman. Dan semoga hal ini juga tidak terjadi lagi di Indonesia, dan semoga Ade Armando cepat sembuh ya, dan bisa melakukan hal seperti biasa kembali. Dan sampai di sini kita membahas tuntas tentang Ade Armando ini, teman-teman. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Semoga konten ini bermanfaat dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube saya, teman-teman, supaya saya tambah semangat dalam konten baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.